Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang PSAK 116, yaitu tentang sewa. Dalam video ini kami akan meringkas dalam poin-poin penting utamanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zulfikar. Perkenalkan, nama saya Yadi. Nama saya Amelia. Nama saya Devina Damayanti. Nama saya Mardiah. Pengertian PSAK 116. PSAK 73 atau sudah berganti menjadi PSAK 116 sejak 1 Januari tahun 2024. PSAK 116 adalah pernyataan yang menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal, khususnya untuk penyewa dengan disyaratkan untuk mengakui aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa, lease liability. PSAK 116 merupakan adopsi dari IFRS 16 tentang lease. PSAK 116 mengharuskan lease mengakumulasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan. Bagi leaser, tidak ada standar yang berubah sehingga pesewa tetap mengklasifikasikan aset tetap yang disewakannya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Berakhirnya fungsi off balance sheet financing itu terjadi karena dengan ketentuan baru IFRS tersebut, nilai operating lease yang dahulu tidak muncul pada laporan posisi keuangan, kini harus dimunculkan sebagai aset hak guna atau right of use asset, yang sekaligus juga dicatat sebagai liability sewa, lease liability. PSAK yang digantikan dengan penerapan PSAK 73 atau PSAK 116 antara lain, yang pertama PSAK 30 sewa, yang kedua ISAK 8 penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa, yang ketiga ISAK 23 sewa operasi insentif, yang keempat ISAK 24 evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa, dan yang kelima ISAK 25 hak atas tanah. Pembahasan PSAK 73. Sewa merupakan perjanjian kontrak antara lessor dan less diberi hak untuk mempergunakan aset tertentu dalam periode waktu yang telah disepakati. Pembayaran sewa selama kurun waktu sewa yang dilakukan oleh less merupakan imbalan yang akan diterima oleh lessor. Transaksi sewa dapat diklasifikasikan dalam dua jenis sewa, yaitu 1. Sewa pembiayaan adalah kegiatan sewa yang pada akhir periode less diberikan hak opsi untuk membeli objek sewa sesuai dengan nilai sisa sewa, dapat dikembalikan pada lessor atau diperpanjang masa sewa sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Lessor akan menerima pembayaran sewa yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh less sesuai dengan jumlah dan periode yang telah disepakati serta dilakukan secara berkala. Dalam perjanjian sewa pembiayaan, masa kontrak sewa tidak dapat dibatalkan atau diakhiri secara sepihak oleh lessor. 2. Sewa operasi adalah kegiatan sewa di mana less tidak diberikan hak opsi untuk membeli objek sewa dan pada akhir periode objek sewa dikembalikan oleh less kepada lessor. Dalam operating lease, perjanjian sewa dapat dibatalkan oleh lessor sewaktu-waktu sesuai dengan pengaturan dalam PSAK. Pada tanggal permulaan sewa akan dilakukan pengukuran atas dua hal utama sebagai berikut. A. Aset hak guna yang meliputi 1. Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa. 2. Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. 3. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa.
3. Estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar. B. Liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, atau dengan menggunakan suku bunga pinjaman incremental atau IBR. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi 1. Pembayaran tetap, 2. Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, 3. Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual, 3. Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Salah satu hal mengenai sewa variabel ini kembali lagi ke definisi IPRS 16 yang termasuk dalam liabilitas sewa. Selain itu akan langsung diakui sebagai laba rugi periode. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan pengukuran aset pada PSAK 73 versus PSAK 116. PSAK 73 tentang sewa. 1. Aset hak guna bangunan terbagi menjadi 2. A. Pengukuran awal. Aset hak guna diukur pada nilai tercatat yang mencakup total biaya sewa yang diharapkan dibayar selama masa sewa, ditambah dengan biaya langsung yang dapat didistribusikan. B. Pengukuran setelah pengakuan. Aset hak guna dapat diukur menggunakan model biaya atau cost model dan model revaluasi atau revaluation model, tergantung pada kebijakan akuntansi perusahaan. 2. Pengakuan dan amortisasi. Aset hak guna akan diamortisasi selama masa sewa atau umur manfaatnya mana yang lebih pendek. PSAK 116. Instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. 1. Klasifikasi aset keuangan. A. Pengukuran awal. Aset keuangan diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal ditambah biaya transaksi yang dapat didistribusikan. B. Pengukuran setelah pengakuan. Aset keuangan dapat diklasifikasikan menjadi A. Biaya perolehan diukur pada biaya perolehan yang dikurangi dengan penyisihan kerugian. B. Nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai diakui dalam laba rugi. C. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. C. Memerlukan pengungkapan yang lebih mendalam tentang resiko dan karakteristik aset keuangan. Implementasi PSAK 116. Contoh penerapan PSAK 116, perusahaan A mengeluarkan obligasi yang akan diklasifikasikan sebagai aset keuangan. Pada saat penerbitan, perusahaan mengakui obligasi tersebut pada nilai wajar. Ditambah biaya transaksi, setiap akhir periode akuntansi, perusahaan akan menilai nilai wajar obligasi dan mencatat perubahan nilai tersebut sesuai dengan klasifikasinya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari poin-poin yang telah teman-teman saya sampaikan tentang PSAK 116. Jadi, PSAK 73 menggantikan PSAK 30, efektif sejak 1 Januari 2020 untuk memberikan representasi yang lebih jelas atas transaksi sewa dalam laporan keuangan. PSAK 73 mengadopsi IFRS 16, namun terjadi amandemen PSAK 73 menjadi PSAK 116 sejak 1 Januari 2024. PSAK 116 adalah pernyataan yang menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal, khususnya untuk penyewa dengan disyaratkan untuk mengakui hak aset guna atau right of as asset dan liability sewa atau lease liability. PSAK 73 berfokus pada pengungkapan sewa dan menciptakan transparansi dalam pengakuan aset dan kewajiban sewa. Sedangkan PSAK 116 berfokus pada instrumen keuangan dan memberikan pedoman untuk pengakuan serta pengukuran yang lebih luas. PSAK 73 berfokus pada pengukuran aset, hak guna sewa, dengan penekanan pada nilai tercatat dan amortisasi. Sedangkan PSAK 116 lebih luas,
mengatur berbagai jenis aset keuangan dengan pendekatan yang berbeda tergantung pada klasifikasi aset tersebut. Jadi, pada penerapan PSAK 116 memerlukan pemahaman mendalam tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, serta kepatuhan terhadap pengungkapan yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.